mempengaruhi prestasi belajar siswa. Debat ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis, menyampaikan pendapat secara logis, serta menghargai perbedaan pandangan. Debat ini akan diikuti oleh dua tim, yaitu tim pro yang mendukung mosi dan tim kontra yang menolak mosi. Masing-masing tim terdiri atas 3 pembicara dengan ketentuan waktu sebagai berikut. Pembicara pertama mendapat waktu 2 menit, pembicara kedua mendapat waktu 4 menit, pembicara ketiga mendapat waktu 2 menit. Perlu diperhatikan bahwa waktu akan dimulai berjalan ketika pembicaraan mulai bicara. Setiap pembicara diharapkan menyampaikan pendapat dengan tertib dan tidak menyela lawan bicara. Pembicara ketiga hanya diperkenankan menyampaikan penilaian dan penutup tanpa menambah argumen baru. Debat akan dimulai dengan pembicara pertama dari tim pro. Kepada pembicara pertama tim pro, waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pro setuju bahwa media sosial mempengaruhi prestasi belajar siswa. Sebelum masuk ke perdebatan, kami mendefinisikan media sosial sebagai platform digital yang digunakan secara bijak untuk membangun koneksi sosial, meningkatkan komunikasi, serta berbagai informasi yang inspiratif tanpa batas. Secara umum, siswa saat ini hidup di era digital di mana media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Media sosial tidak hanya digunakan untuk hiburan, tapi juga digunakan sebagai sumber informasi, sarana komunikasi, dan media pembelajaran yang mudah diakses kapan saja. Posisi tim kami adalah media sosial dapat memberikan pengaruh positif terhadap prestasi jika digunakan secara tepat dan bijak. Kami memiliki 3 poin utama, yaitu 1. Media sosial menyediakan sumber belajar yang luas dan mudah diakses. 2. Media sosial meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. 3. Media sosial mendorong kolaborasi dan diskusi akademik. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim pro. Selanjutnya giliran pembicara pertama dari tim kontra. Waktu 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara dari tim kontra, pembicara 1. Kami dari tim kontra juga setuju bahwa media sosial memiliki dampak positif bagi prestasi belajar. Kami mendefinisikan bahwa media sosial berdampak negatif adalah kondisi ketika penggunanya menimbulkan dampak buruk seperti kecanduan, menurunnya konsentrasi, serta gangguan kesehatan mental, dan interaksi sosial. Kami memiliki 3 poin penting. Yang pertama, menurunnya konsentrasi belajar. Poin kedua, menurunnya daya ingat dan kemampuan berpikir kritis. Poin ketiga, dampak pada otak bersifat jangka panjang. Terima kasih. Berikutnya pembicaraan kedua dari tim pro akan menyampaikan pengembangan argumen dan tanggapan. Waktu 4 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, saya Hermina, pembicara kedua dari tim pro. Saya akan mengembangkan argumen tim pro dan sekaligus menanggapi argumen dari tim kontra. Terkait poin pertama, media sosial menyediakan sumber belajar yang luas. Banyak platform di media sosial yang menyediakan konten edukasi seperti YouTube, Instagram Edu, TikTok Edu, dan grup belajar di WhatsApp atau Telegram. Menurut UNESCO pada tahun 2020, platform digital dan media sosial menjadi sarana pembelajaran alternatif bagi siswa di seluruh dunia, terutama pada saat pembelajaran daring. Poin kedua, media sosial meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Konten media sosial membuat belajar lebih menarik sehingga meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Studi oleh Greenhouse dan Robelia, University of Minnesota, Amerika Serikat pada 2009 menunjukkan bahwa interaksi siswa di media sosial dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar
argumen dari pembicara satu tim kontra. Mereka menyatakan bahwa media sosial akan memberi dampak kecanduan. Menurut saya, kecanduan itu sendiri bisa diatasi dengan pengaturan waktu dan bimbingan orang tua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pro. Selanjutnya pembicara kedua dari tim kontra, waktu kampanye dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengembangkan argumen dari tim kontra dan menanggapi argumen dari tim pro. Terkait poin pertama, media sosial menurunkan prestasi belajar karena mengganggu fokus, mengurangi waktu, dan motivasi belajar siswa. Penggunaan berlebihan membuat siswa lebih sering scrolling daripada belajar, sehingga waktu belajar efektif berkurang. Notifikasi dan konten hiburan juga memecah fokus, membuat siswa sulit untuk memahami materi secara mendalam. Terkait poin kedua, media sosial menurunkan daya ingat dan cara berpikir kritis karena siswa terbiasa menerima informasi secara cepat, singkat, dan instan tanpa analisis mendalam. Kebiasaan scrolling juga membuat otak jarang menyimpan informasi dalam jangka panjang sehingga daya ingat lemah. Selain itu, paparan konten singkat dan sensasional mengurangi kebiasaan membaca panjang dan berpikir logis. Terkait poin ketiga, paparan konten negatif di media sosial dapat memengaruhi daya pikir siswa karena mereka masih dalam tahap perkembangan emosi dan logika. Konten yang menormalisasikan kekerasan, perilaku menyimpang dapat mengubah cara mereka dalam memandang sesuatu sebagai hal yang biasa dan tren. Siswa bisa meniru perilaku tersebut tanpa memikirkan dampaknya. Akibatnya, kemampuan menilai mana yang benar dan mana yang salah melemah, kontrol diri menurun, dan resiko melakukan tindakan yang tidak baik pun meningkat. Banyak dampak negatif dari pengaruh media sosial terhadap siswa. Salah satu contohnya, tragedi ledakan di SMA N 72 Jakarta yang dilakukan oleh remaja siswa akibat terpapar konten negatif. Ini adalah salah satu akibat fatal dari medsos. Terima kasih. Terima kasih. Coba dilanjutkan dengan pembicara ketiga dari tim pro sebagai pernyataan penutup. Waktu 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya awal dari tim bicara tiga tim pro. Berdasarkan data perdebatan tim kontra menyatakan media sosial mengganggu fokus, mengganggu waktu dan prestasi belajar. Maka menurut kami penggunaan media sosial harus dikontrol dengan bimbingan orang tua. Tim pro juga telah menjelaskan bahwa media sosial juga mempengaruhi prestasi belajar siswa, akan belajar dan yang mudah dapat diakses kapan saja, peningkatan motivasi belajar serta kolaborasi akademik antar siswa. Oleh karena itu, kami juga pada posisi bahwa media sosial mempengaruhi prestasi belajar siswa. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sebagai penutup, giliran pembicara ketiga dari tim kontra. Waktu 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Tera, pembicara ketiga dari tim kontra. Berdasarkan seluruh argumen yang telah dijelaskan, jelas bahwa media sosial lebih banyak membawa dampak negatif dibandingkan manfaatnya. Penggunaan yang berlebihan dapat mempengaruhi konsentrasi, menurunkan daya ingat, memperlemah kemampuan berpikir kritis, serta mempengaruhi pola perilaku akibat paparan konten negatif. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan prestasi belajar dan membentuk kebiasaan yang tidak produktif. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa tanpa
pengawasan dan penggunaan media sosial yang bijak, media sosial lebih berpotensi merugikan perkembangan akademik dan karakter siswa. Solusinya adalah terapkan pembatasan penggunaan media sosial di jam belajar agar fokus tidak terganggu, dan libatkan orang tua dalam mengawasi anak saat bermain media sosial. Terima kasih. Terima kasih kepada sumber pembicara dari tim pro dan tim kontra. Telah menyampaikan pendapat dengan tertib dan santun. Demikianlah rangkaian debat pada hari ini dengan mosi media sosial mempengaruhi prestasi belajar siswa. Kita telah menyaksikan bagaimana tim pro dan tim kontra menyampaikan argumen, data serta kontra menyampaikan argumen, data serta kelengkapan secara kritis dan sistematis. Perdebatan ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam dunia pendidikan, baik dari sisi peluang maupun tantangan. Semoga melalui diskusi ini kita dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya dalam mendukung proses belajar. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada kedua tim seatas partisipasi dan sportivitasnya, serta kepada para hadirin yang telah mengikuti jalannya debat dengan tertib. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya debat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.